Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kalek Mertayasa di channel Iyuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Isa Ansori, kode sahamnya HDFA. Nama perusahaannya yaitu PT Radana Bhaskara Finance Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini langsung saja kita ganti kode sahamnya HDFA. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, perusahaan PT Radana Bhaskara Finance Tbk ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir, harga sahamnya pernah menyentuh ke harga tertingginya di harga Rp344 per lembar. Kemudian terendahnya di harga Rp104 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir dari tanggal 1 April 2022 sampai dengan perdagangan terakhir hari ini di tanggal 13 Mei 2022. Nah, di periode ini apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Apakah mereka akumulasi, distribusi, atau do nothing seperti itu? Oke, langsung saja kita cek data broker summary-nya ya. Kita klik kolom browsing. Kemudian di sini kita ganti kode sahamnya HDFA. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 01/04 atau April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Radana Bhaskara Finance Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detector, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini investor besarnya melakukan aksi masif distribusi. Jadi di periode ini, investor besarnya melakukan aksi profit taking dalam jumlah yang besar atau masif seperti itu. Nah, kalau distribusi terus terjadi dan masif distribusi, maka harga sahamnya akan kembali turun ke harga 100-an. Namun, kalau aksi mereka berubah menjadi akumulasi di perdagangan selanjutnya, maka potensi harga sahamnya naik itu masih ada kemungkinan. Apalagi ketika akumulasi mereka masif akumulasi seperti itu. Artinya membeli dalam jumlah besar, maka kepentingan mereka bertambah seperti itu. Di sisi lain juga ternyata kepemilikan investor besarnya di perusahaan ini sangat besar. Nanti kita cek berapa persen. Oke, sekarang kita tutup dulu data broker summary-nya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Di channel Telegram, rekan-rekan bisa bertanya seputaran aksi investor besarnya, apakah mereka sedang akumulasi atau sedang distribusi di perusahaan-perusahaan yang sedang Anda pantau atau yang sedang Anda miliki, seperti itu. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Radana Bhaskara Finance Tbk ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sangat besar, yaitu sebesar 92,4%. Ini porsi yang sangat besar sekali, sehingga perusahaan ini kalau investor besarnya ingin harga sahamnya naik sangat tinggi, itu mudah sekali bagi mereka. Mereka tidak perlu mengeluarkan dana yang cukup besar untuk memborong barang-barang atau saham-saham
yang dijual oleh investor retail yang lain, seperti itu. Karena barangnya ada di mereka semua. Seperti itu. Makanya antrian bid dan opernya sangat ketipis, itu sangat kecil. Mudah banget bagi mereka ketika mereka ingin harga sahamnya sangat mahal, itu mereka markup dengan modal kecil pun bisa. Mereka menggerakkan harga sangat tinggi, seperti itu. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 1,9%. Ini porsi kepemilikan retail yang sangat kecil, sehingga wajar kalau harga sahamnya ingin dinaikkan sangat tinggi, itu mudah sekali seperti itu. Dan investor besarnya tidak perlu melakukan akumulasi dalam jumlah besar. Seperti itu, mereka menguasai supply. Jadi kalau mereka ingin harga sahamnya naik tinggi atau turun dalam, itu mudah bagi mereka, seperti itu. Nah, kesimpulannya, karena investor besarnya di sini masif distribusi, sebaiknya tunggu ketika investor besarnya akumulasi baru masuk ke perusahaan ini. Atau kalau yang sudah beli di harga sini dan posisi nyangkut sekarang, sebaiknya tunggu ketika ada markup kecil, baru jualan, minimal tidak rugi, seperti itu. Tetapi kalau misalkan tidak bisa untung, ya terpaksa kita cut loss dulu karena investor besarnya masih distribusi. Harga sahamnya bisa jatuh ke harga 100-an, seperti itu. Tapi kalau misalkan Anda menggunakan cash dalam jumlah kecil dan masih memiliki cash yang baru, maka bisa melakukan average kembali, seperti itu. Untuk mencari harga rata-rata yang lebih rendah, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Isa Ansori. Sekali lagi bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.